Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Selamat pagi saudara-saudariku. Kutipan Injil ini saya ambil dari Injil hari ini, 30 April 2020. Dan beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh mahasiswi yang katanya dia satu kelompok yang dengan teman-teman dari universitas di daerah Tangerang sana, universitas cukup terkenal, dan meminta saya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan mereka tentang religiositas, membahas antropodise. Di awal saya katakan saya nggak ngerti antropodise itu apa. Lalu dijelaskan sejenak, terus saya bilang tetap aja ini adalah pendapatmu, pendapat kalian, tapi ini belum tentu bagian dari ilmu antropodise, saya bilang. Tapi kemudian dia, ya terserah Romo, pokoknya Romo menanggapi karena antropodise itu artinya adalah ilmu tentang paham di mana orang tidak percaya pada keberadaan Tuhan. Karena jika Tuhan ada, maka seharusnya pandemi seperti ini tidak akan terjadi. Karena jika Tuhan ada, maka tidak ada kejahatan maupun penderitaan. Itu sekilas tentang antropodise itu apa. Lalu ditanya apa pendapat saya. Dengan ngobrol-ngobrol, kemudian saya juga tanya begini, kamu kalau makan bubur itu diaduk apa enggak diaduk? Nah, terus dia bilang kalau dia sih nggak usah diaduk karena rasanya sama saja. Nah, terus saya bilang ada orang yang pendapatnya beda dengan kamu. Makan buburnya diaduk. Pasti punya alasan sendiri. Nah, itu pendapat saya tentang antropodise. Jadi, pasti ada alasannya mereka akhirnya sampai kepada pemahaman seperti itu. Tapi menurut saya pribadi, ini sama seperti kalau kami dulu belajar ilmu logika. Kami dulu diajarkan bahwa kalau misalnya ada premisnya begini. Kalau hujan, jalan basah. Lalu jalan basah. Berarti hujan. Apa iya begitu? Apa iya jalan basah itu hanya karena hujan? Apa iya nggak bisa bahwa jalan basah itu karena entah ada orang yang menyiram jalan, entah ada orang yang mungkin memandikan anjing di pinggir jalan, atau ada saluran air yang bocor. Jadi premis yang tadi dikatakan bahwa pernyataan yang tadi dikatakan bahwa hujan jalan basah, tapi kemudian tidak bisa dibalik, jalan basah berarti hujan. Nah, saya rasa mirip seperti itu bahwa kalau kejadian seperti pandemi ini tidak bisa kita menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada. Karena harus ada premis-premis yang lain atau ada
fakta-fakta yang lain yang membuat kemudian ada kesimpulan. Nah, jadi menurut saya nggak semudah itu, tapi kalau ada orang yang punya pemahaman tentang antropodise itu, ya silakan saja karena itu pengalamannya dia. Nah, lalu kalau saya pemahamannya bagaimana? Penafsirannya bagaimana? Saya rasa seperti Injil yang tadi kita baca, yang saya kutip sebagian kecil, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Iman itu adalah rahmat. Sehingga kalau ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan yang dari konsep manusia yang ini loh ya, yang karena pemahaman akan Tuhan itu macam-macam. Mungkin dia tidak tidak setuju dengan pemahaman Tuhan yang itu, tapi belum tentu dia tidak percaya pada Tuhan. Tapi kalaupun dia benar-benar tidak mengakui keberadaan Tuhan, nggak masalah. Karena iman itu adalah rahmat. Jadi kalau Anda percaya pada Tuhan, syukurilah. Tapi kalau ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, jangan dianggap negatif, tapi doakanlah supaya orang-orang itu pun mendapatkan rahmat yang seperti kita. Setidaknya bisa memahami pemahaman Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa hanya dipahami dengan logika kita, tapi dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh penginderaan kita. Sehingga kalau ada orang yang belum mendapatkan rahmat seperti itu, kita doakan dan kita bersyukur bahwa kita sudah menerima rahmat itu. Semakin diberkati, berkomitmen memberdayakan.